penemuan makam Tutankhamun dalam catatan sejarah tetap menjadi temuan arkeologis yang signifikan, dan artefak serta harta karun yang dikandungnya terus memesona para cendekiawan dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Sebuah legenda tersimpan di balik penemuan makam Firaun. Salah satunya Raja Nebkepferur Tutankhamun yang memerintah pada era kerajaan baru Mesir. Arkeolog menyebutnya Raja Tut atau King Tut. Pada tahun 1922 ditemukan makam Raja Tutankhamun atau Raja Tut di Mesir. Dia adalah salah seorang Firaun Mesir yang memerintah pada sekitar tahun 1330 sebelum Masehi. Kabarnya, beberapa orang yang terlibat dalam pencarian makam ini meninggal dunia tak lama setelah menggali dan membukanya. Salah satu penyandang dana utama pencarian makam Raja Tut adalah bangsa Inggris, George Edward Stanhope. Nah, dia sakit dan meninggal pada tahun 1923, sekitar setahun setelah pembukaan makam Raja Tut. Kematiannya dinilai misterius yang memicu isu kutukan Firaun tersebut. Kutukan Firaun berusia 3000 tahun terlihat dalam penyakit George, tulis sebuah headline surat kabar di masa itu. Bahkan pengarang Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle, mempercayai kutukan tersebut. Namun demikian, George dilaporkan sudah tidak sehat sebelum tiba di Kairo. Beberapa kematian lagi dilaporkan terhadap orang yang terlibat dalam penggalian makam. Namun dalam penyelidikan James Randi yang menulis An Encyclopedia of Claims, Frauds, and Hoax of the Occult and Supernatural, kenyataannya tidak demikian. Anak George meninggal dunia di tahun 1980 atau 70 tahun kemudian. Lalu Howard Carter yang tidak hanya menemukan makam itu dan membukanya, tapi juga memindahkan mumi Raja Tut, hidup sampai tahun 1939 atau 16 tahun kemudian. Anggota tim yang lain, Richard Adamson, hidup 60 tahun lagi sampai ia meninggal di 1982. Tim penggali ini rata-rata meninggal di usia 73 tahun, tulis James, yang berarti normal seperti manusia pada umumnya. Lalu dari mana kisah kutukan Firaun ini berasal? Rupanya dari anggota tim itu sendiri, Howard Carter. Setidaknya itu yang tertulis di buku tersebut. Ketika makam Raja Tut ditemukan dan dibuka di 2022, itu adalah peristiwa arkeologi besar. Untuk menghalangi media, kepala tim penggali Howard Carter mengisahkan bahwa kutukan menimpa siapapun yang mengganggu makam itu. Dia bukan penemu gagasan makam terkutuk, tapi memanfaatkannya untuk menjauhkan pengganggu, tulis buku itu. Tak hanya kutukan Raja Tut, makam bangsawan Mesir lain juga dikatakan punya kutukan serupa. Tujuannya antara lain agar makam itu tidak dijarah. Penemuan makam Firaun Mesir kuno, Tutankhamun, pada tahun 1922 oleh arkeolog Inggris Howard Carter dianggap sebagai salah satu penemuan arkeologi terbesar sepanjang sejarah. Makam tersebut sudah lama tidak tersentuh dan berisi beragam harta karun, termasuk emas, permata, dan artefak. Namun, penemuan tersebut bukannya tanpa kontroversi. Legenda kutukan makam Tutankhamun masih bertahan hingga saat ini. Kutukan ditujukan kepada mereka yang mengganggu makam Firaun. Dalam catatan sejarah, banyak orang yang terlibat dalam penggalian dan penelitian selanjutnya meninggal secara misterius, membuat beberapa orang percaya bahwa kutukan itu nyata. Namun, ilmu pengetahuan modern dan analisis sejarah menunjukkan bahwa kutukan itu tidak lebih dari sebuah mitos atau kombinasi tahayul dan sensasionalisme. Kematian pertama yang terkait dengan kutukan terjadi pada tahun 1923 ketika Lord Carnarvon, pendukung keuangan penggalian tersebut, meninggal karena gigitan nyamuk yang terinfeksi. Kematian lain juga dikaitkan dengan kutukan tersebut, termasuk sekretaris pribadi Carter yang meninggal karena keracunan arsenik. Ahli radiologi yang melakukan ronsen mumi Tutankhamun juga meninggal karena penyakit misterius. Namun, jika dicermati lebih dekat, kematian tersebut bisa disebabkan oleh sebab alamiah atau kebetulan. Lord Carnarvon misalnya berada dalam kondisi kesehatan yang buruk sebelum ekspedisi dan terjangkit penyakit yang berpotensi fatal selama perjalanannya. Kematian sekretaris juga disebabkan oleh alamiah dan ahli radiologi tersebut
memiliki riwayat masalah kesehatan. Faktanya, dari 58 orang yang terlibat dalam penemuan dan penggalian makam Tutankhamun, hanya 8 orang yang meninggal dalam waktu 1 dekade setelah penemuan tersebut. Jumlah ini bukanlah angka yang luar biasa, mengingat usia orang-orang yang terlibat dan kondisi yang sulit pada saat itu. Oleh karena itu, asal-muasal kutukan ini mungkin tidak berasal dari Mesir kuno. Sebaliknya, hal ini mungkin disebabkan oleh penyebab yang lebih baru. Secara khusus, ini mungkin ada hubungannya dengan hal lain. Bagaimana orang Mesir menggunakan kutukan? Selain itu, tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa orang Mesir kuno percaya pada kutukan atau mereka melemparkannya ke kuburan mereka. Sebaliknya, mereka percaya pada kekuatan sihir dan ritual untuk melindungi orang mati dan memastikan perjalanan mereka menuju akhirat. Gagasan tentang kutukan adalah produk dari era Victoria, masa ketika hal-hal gaib menjadi mode dan masyarakat terpesona oleh cerita-cerita hantu dan rumah-rumah berhantu. Oleh karena itu, kutukan makam Tutankhamun hanyalah mitos yang diabadikan oleh media dan budaya populer. Meskipun ini mungkin merupakan cerita yang menarik, kenyataannya tidak sedramatis itu. Kematian yang terkait dengan kutukan dapat disebabkan oleh sebab alami atau kebetulan, dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa orang Mesir kuno percaya pada kutukan. Gagasan tentang kutukan makam Tutankhamun terus populer hingga saat ini karena beberapa alasan. Pertama, penemuan makam Tutankhamun adalah salah satu penemuan arkeologi paling signifikan dalam sejarah, dan legenda kutukan menambah kesan misteri dan intrik pada cerita tersebut. Gagasan bahwa makam tersebut dikutuk oleh orang Mesir kuno menambahkan unsur supranatural ke dalam cerita dan menangkap imajinasi orang-orang yang terpesona oleh hal-hal yang tidak diketahui dan tidak dapat dijelaskan. Kedua, legenda kutukan telah diabadikan dari waktu ke waktu melalui budaya populer, termasuk buku, film, dan acara televisi. Hal ini membantu menjaga legenda tersebut tetap hidup dan memperkenalkannya kepada generasi baru dalam catatan sejarah. Terakhir, kematian beberapa orang yang terlibat dalam penggalian, termasuk Lord Carnarvon, menambah bobot gagasan kutukan tersebut. Meskipun kematian-kematian ini disebabkan oleh sebab-sebab alamiah, namun kematian-kematian ini masih dikaitkan dengan kutukan dalam budaya populer dan berkontribusi pada popularitasnya yang bertahan lama. Penemuan makam Tutankhamun dalam catatan sejarah tetap menjadi temuan arkeologis yang signifikan, dan artefak serta harta karun yang dikandungnya terus memesona para cendekiawan dan masyarakat. Penemuan ini adalah bukti kecerdikan dan kreativitas orang Mesir kuno dan pengingat akan warisan abadi mereka. Namun, penting untuk memisahkan fakta dan fiksi dan melihat penemuan serta dampaknya dalam konteks sejarah yang tepat. Kematian sang donatur, Herbert, adalah yang bergelar Earl of Carnival kelima di Inggris. Tak butuh waktu lama bagi orang-orang untuk mempertanyakan apakah kutukan mumi telah menghancurkannya. Pada halaman utama surat kabar The Courier Journal edisi 21 Maret 1923 yang diterbitkan di Louisville, Kentucky, memuat berita utama kutukan Fir'aun 3000 tahun terlihat dalam penyakit Carnarvon. Ketika berita tentang penyakit dan kematian Carnarvon tersebar, berita utama serupa pun bermunculan di banyak surat kabar di seluruh dunia. Carnarvon disebutkan menderita infeksi yang parah akibat tak sengaja mencukur bagian bekas gigitan nyamuk, hingga akhirnya terkena pneumonia. Hingga akhirnya ia meninggal pada 5 April 1923, hanya 5 bulan setelah penemuan makam. Dilaporkan juga kalau anjing dengan kaki 3 milik Carnarvon melolong panjang ketika tuannya itu mati akibat septikemia dan pneumonia, seperti dikutip BBC. Bahkan, berbagai laporan itu juga mengabarkan bahwa istri Carnarvon, Alimna Herbert, jatuh sakit tetapi sembuh dan hidup hingga 93 tahun dan baru meninggal dunia pada 1969. Terlepas dari umur panjang Almina, kematian Carnarvon menimbulkan banyak pertanyaan dan mendorong pencarian bukti soal kebenaran kutukan mumi Raja Firaun ini. Carnarvon telah membiayai pencarian dan penggalian makam Tutankhamun. Ketika Howard Carter menemukan makam itu pada November 1922, Carnarvon menunda penjelajahan sampai Herbert bisa tiba dari Inggris. Carter sendiri hidup selama lebih dari 17 tahun setelah penemuan itu, lalu meninggal pada usia 64 tahun di rumahnya di Inggris. Dan putri Carnarvon yang merupakan salah satu orang pertama yang memasuki makam hidup hingga usia 79 tahun.
kemungkinan infeksi patogen kuno kebenaran kutukan mumi itu langsung dipelajari oleh para ilmuwan dalam upaya untuk menentukan apakah patogen berumur panjang dapat menyebabkan kutukan. Para ilmuwan menggunakan pemodelan matematika untuk menentukan berapa lama patogen dapat bertahan hidup di dalam makam. Menurut makalah yang diterbitkan pada subjek pada tahun 1996 dan 1998 di Jurnal Proceedings dari Royal Society Ilmu Biologi, memang kematian misterius Lord Carnarvon setelah memasuki makam Firaun Mesir Tutankhamun berpotensi dijelaskan oleh infeksi patogen yang sangat mematikan dan berumur sangat panjang, tulis Sylvain Gandon dalam artikel jurnal tahun 1998. Gandon adalah seorang peneliti di Pierre and Marie Curie University di Paris ketika makalah itu diterbitkan. Namun, publikasi yang lebih baru muncul untuk membantah kemungkinan ini. Analisis terhadap bintik-bintik coklat di makam Tutankhamun menemukan bahwa organisme yang menciptakan bintik-bintik itu tidak aktif, tulis tim peneliti dalam makalah yang diterbitkan pada 2013 di Jurnal International Biodeterioration dan Biodegradation. Selain itu, sebuah penelitian yang diterbitkan oleh seorang profesor epidemiologi dan pengobatan pencegahan di Monash University di Australia, Mark Nelson, tidak menemukan bukti bahwa mereka semua yang masuk ke dalam makam itu meninggal pada usia yang sangat muda. Studi Nelson memeriksa catatan 25 orang yang bekerja atau masuk ke makam Firaun itu tak lama setelah ditemukan. Rata-rata orang-orang yang masuk ke dalam makam itu hidup sampai usia 70 tahun. Usia kematian yang tidak terlalu rendah di awal hingga pertengahan abad ke-20. Studi ini menemukan tidak ada bukti yang mendukung keberadaan kutukan mumi, tulis Nelson dalam makalah tahun 2002 yang diterbitkan di British Medical Journal. Mitos kutukan mumi Firaun Mesir, gagasan tentang mumi yang dikaitkan dengan kutukan sebenarnya sudah ada sebelum penemuan makam Tutankhamun. Kutukan adalah legenda yang berkembang secara bertahap sejak sekitar pertengahan abad ke-19 dan telah berkembang secara progresif dengan kontribusi kumulatif oleh literatur fiksi, film horor, media berita dan yang terbaru, internet, kata seorang ahli Mesir kuno yang meraih gelar doktor di bidang antropologi budaya dan menulis buku The Mummy Curse atau Mummy Mania in the English-speaking world, diterbitkan Routledge pada 2006, Jasmine Day. Penelitian saat mengungkap cerita-cerita fiksi Amerika yang terlupakan dari tahun 1860-an di mana para petualang laki-laki menelanjangi mumi perempuan dan mencuri perhiasan mereka hanya untuk mengalami kematian yang mengerikan atau konsekuensi yang mengerikan bagi orang-orang di sekitar mereka, kata D seperti dilansir Life Science. Kisah-kisah ini yang ditulis oleh para perempuan menekankan pembukaan mumi sebagai metafora pemerkosaan. Pada gilirannya, perbandingan yang mengejutkan ini tampaknya mengutuk penghancuran dan pencurian warisan Mesir di masa kejayaan kolonialisme Barat. Imbunya, peneliti lain juga sepakat bahwa kaitan kutukan dan sihir dengan mumi sudah tersebar luas sebelum penemuan makam Tutankhamun. Gagasan bahwa Mesir adalah tanah misteri berasal dari orang-orang Yunani dan Romawi, ujar seorang profesor sejarah di Athens State University di Alabama, penulis buku Egyptomania, A History of Fascination, Obsession, and Fantasy, terbitan Reaction Box pada 2016, Ronald Fritze. Rumor mengenai kutukan mumi ini kemudian beredar di Eropa melalui lisan sebagai kabar burung maupun tulisan sebagai karya fiksi. Fritze mencatat bahwa penulis Irlandia Bram Stoker yang paling terkenal dengan novel Draculanya juga pernah menerbitkan sebuah buku tahun 1903 berjudul The Jewel of the Seven Stars. Buku itu menceritakan bahwa para arkeolog zaman modern menderita akibat kutukan mumi. Namun orang Mesir kuno memang punya kebiasaan untuk menuliskan kalimat ancaman yang bernada kutukan di dinding dan pintu makam mereka. Fungsi awalnya ialah untuk mengusir penjara dan perusak makam, karena biasanya jenazah digubur bersama benda berharga. Misteri kutukan Firaun Tutankhamun yang berujung pada kematian 10 ilmuwan dan jutawan akhirnya terungkap sudah. Ternyata misteri itu dibuat karena masalah sepele, bahkan merupakan rekayasa semata. Misteri kutukan Firaun Tutankhamun diketahui bermula ketika arkeolog terkenal Inggris Howard Carter menemukan kuburan dari Firaun Tutankhamun pada 4 November 1922. Uniknya, setelah penemuan itu tersiar berita penyandang dana dari perburuan kuburan itu, George Edward Stanhope, Molyneux Herbert,
atau Lord Carnarvon meninggal dunia, tepatnya 6 bulan setelah kuburan Fir'aun Tutankhamun ditemukan. Sebutkan The Telegraph, Lord Carnarvon memang ikut hadir bersama Howard Carter membuka kuburan Fir'aun Tutankhamun. Saat itu, Lord Carnarvon malah meminta Howard Carter agar menunggu dirinya sampai ke Mesir untuk sama-sama membuka makam tersebut. Misteri kematian Lord Carnarvon yang terjadi pada 5 April 1923 ternyata tidak berhenti di situ. George Cole, jutawan Amerika yang ikut menghadiri pembukaan kuburan, juga meninggal dunia pada 16 Mei 1923. Tanggal kematian 2 orang yang berdekatan itu yang akhirnya membuat semua orang was-was. Apalagi tidak hanya para jutawan yang mensponsori misi arkeologi itu yang jadi korban. Para ilmuwan yang ikut terlibat juga ikut meninggal dunia. Misalnya Hugh Evelyn White, arkeolog sekaligus rekan Howard Carter yang meninggal dunia dengan bunuh diri pada 9 September 1924. Aaron Imber, ahli sejarah Mesir kuno dari Amerika Serikat yang meninggal dunia saat rumahnya terbakar habis. Dari catatan NEL-FIM disebutkan ada 10 orang ilmuwan dan jutawan yang akhirnya meninggal dunia setelah kuburan Fir'aun Tutankhamun itu dibongkar. Dari situlah akhirnya kisah mistis kutukan Fir'aun Tutankhamun mengemuka. Hanya saja berita tentang kutukan Fir'aun Tutankhamun itu ternyata menurut dokumenter Channel 4 justru adalah rekayasa. Berita kutukan terjadi karena persaingan antar media. Saat pertama kali kuburan itu ditemukan, berbagai media dari seluruh dunia datang dan membuat Howard Carter kebingungan. Dia tidak ingin proses penggalian jadi berantakan karena berurusan dengan media. Ujar Said Ikram, profesor Egiptologi dari American University di Kairo, Mesir. Saat itu, Howard Carter akhirnya memberikan informasi eksklusif untuk harian Inggris atau The Times. Sayangnya, keputusan itu justru membuat media lainnya tersinggung, terutama Daily Mail. Reporter Daily Mail yang juga ahli sejarah Mesir, Arthur Weigel, tidak menyukai keputusan itu. Pasalnya, seluruh berita tentang kuburan itu semuanya dipegang oleh The Times. Dari situlah, Arthur Weigel mencoba mencari sudut lain dari proses pembukaan kuburan Fir'aun Tutankhamun. Saat prosesi acara pembukaan kuburan dilakukan, Arthur Weigel justru meledek Lord Carnarvon yang terlihat terlalu gembira dan bersemangat karena menemukan kuburan Fir'aun Tutankhamun. Kisah Raja Fir'aun menyimpan banyak pelajaran bagi setiap orang. Fir'aun dikenal sebagai pemimpin zalim dengan kuasa yang sangat besar dan kuat. Dia menganggap dirinya adalah Tuhan yang wajib disembah seluruh rakyat. Fir'aun tak segan memerangi Nabi Musa alaihissalam yang merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak heran jika Fir'aun lantas menjadi musuh Allah yang diganjar neraka akibat perbuatannya selama hidup. Berbeda dengan Fir'aun, sang istri Asiyah menghadapi fakta sebaliknya. Seperti ditulis dalam hadis, Asiyah adalah satu wanita yang dirindukan surga. Berikut hadisnya. Pemuka wanita ahli surga ada 4: Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah. Hadis riwayat Muslim dan Hakim. Asiyah dengan nama lengkap Asiyah binti Muzahim adalah pasangan Fir'aun yang bergelar Pharaoh alias Ramses II. Dialah yang menemukan tubuh Nabi Musa alaihissalam yang dihanyutkan orang tuanya dalam keranjang. Saat itu, Fir'aun mengharuskan tiap anak laki-laki dibunuh karena khawatir menjadi pesaing tatanya kelak. Namun, Asiyah menolak aturan tersebut dan memilih tetap merawat bayi yang ditemukannya. Kisah Asiyah yang mengambil Nabi Musa sebagai anak ditulis dalam Quran surat Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Fir'aun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita atau kita ambil ia menjadi anak. Sedang mereka tiada menyadari. Asiyah istri Fir'aun dikisahkan mengakui kebenaran ajaran yang dibawa Nabi Musa alaihissalam. Dikutip dari situs Al-Islam yang mengambil dari buku tafsir Majma' Al-Bayan, Asiyah mempertahankan keimanannya meski bertentangan dengan aturan suami. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas menolong Asiyah dengan menjawab permohonannya. Permintaan Asiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 11. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Kisah Asiyah dan Fir'aun memberi pelajaran hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang pada siapa saja.
Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Salah satunya Quran surat Fatir ayat 8. Artinya, maka apakah orang yang dijadikan syaitan menganggap baik pekerjaannya yang buruk, lalu dia meyakin pekerjaannya itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Layaknya Asia, semoga setiap dari kita selalu mendapat limpahan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sekian kisah kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Khilaf atau keliru datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.